Misalnya begini, nanti kalau aku mati, kalian bangunkan dulu rumah adik kalian, baru kalian bagi warisannya. Misalnya gitu Pak ya, sisanya baru kalian bagi-bagi. Itu kan wasiat tuh. Tapi karena wasiatnya untuk ahli waris yang berhak menerima warisan, maka wasiat itu bisa ditolak oleh ahli waris yang lain. Tapi kalau dia wasiatnya tadi Pak, nanti kalau aku mati, bangunkanlah nanti kamar mandi untuk masjid itu ya nak ya, baru kalian bagi wasiatnya. Itu dihitung, lebih nggak sepertiga wasiatnya. Kalau lebih sepertiga bisa dikurangi jumlahnya Pak. Atau bisa batal karena melebihi angka tertinggi. Jadi kalau misalnya lebih sepertiga, kurangi jumlahnya. Sekian cuman anggarannya. Tapi kalau untuk ahli waris, saya pula anak saya misalnya ada beberapa orang. Wasiat aku untuk satu anak nih. Yang lain nolak wasiatnya batal. Kenapa? Karena dia pun dapat bagian. Itu Pak ya. Jadi wasiat itu jangan kepada ahli waris yang berhak menerima warisan. Oke Pak? Ada lagi? Silakan. Contoh kasus ya. Karena warisan ini Pak enaknya kasus. Karena kasusnya nggak masuk kantor polisi Pak. Baik, suami meninggal dunia, apakah istrinya dapat bagian dari harta warisannya? Begini dulu. Harta itu sebenarnya Pak masing-masingnya. Istri punya harta, suami punya harta. Maka bahasa Allah dalam Al-Quran, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagian suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan istrinya. Jika istrinya tidak punya anak, berarti harta masing-masing Pak. Tapi di Indonesia ini asasnya harta bersama. Harta bersama itu Pak Ustadz, siapapun yang menikah, sesudah pernikahan, dapatlah apapun itu disebut harta bersama. Kalau nggak ada perjanjian pranikah. Jadi kalau mau harta masing-masing masih bisa Pak. Tapi ada perjanjian pranikah. Kayak yang mirip sama aku Pak, artis itu. Raffi Ahmad, kan agak mirip sama aku tuh. Nah, kenapa Bu? Ada masalah? Ya. Itu Raffi Ahmad buat perjanjian pranikah. Supaya apa? Harta Nagita, harta Raffi. Jadi harta bersama tuh Pak, kalau nggak ada perjanjian pranikah. Jadi walaupun bapak nih kerja, ibu di rumah ngurus anak, ibu di rumah nyuci piring, ibu di rumah cuman bersih-bersihkan rumah, tapi hartanya sama bagiannya. Apalagi ibu misalnya di rumah cuman nyanyi-nyanyi India. Suami udah capek kerja, ibu nyanyi aja. Meri saso में तू है समाया मेरा जीवन तो है तेरा साया मेरी सांसों में तू है समाया मेरा जीवन तो है तेरा साया दिल तेरा रहेंगे हम कभी खुशी कभी हम. Misalnya gitu aja lah dia nyanyi. Tiba-tiba pulang suaminya bawa uang 1 miliar Pak, hasil kerjanya. Maka bagian istri 500 juta, suami 500 juta. Enak Bu? Nah, itu dia. Jadi kalau meninggal tadi suaminya, kalau hartanya harta bersama ya, misalnya ini harta didapat sesudah mereka menikah. Hartanya 1 miliar Pak Ustadz, maka harta itu diparuh 2 dulu. 500 juta harta istri, 500 juta harta suami. Dari harta suami yang meninggal tadi, istri dapat lagi 1/8 karena suaminya punya anak. Kalau suaminya nggak punya anak, istri dapat 1/4. Jadi dapat dia Bang. Pak Ustadz, harta masing-masing orang nih Pak Ustadz, udah ada perjanjian pranikah. Oke. Suami meninggal Pak Ustadz. Ya, berapa hartanya? 1 miliar. Berapa istrinya dapat? Karena punya anak, istrinya dapat 1/8. Siapa lagi yang dapat Ustadz? Mamanya ada nggak? Ada nggak mamanya? Ada. Mamanya dapat 1/6. Bapaknya ada? Meninggal. Berarti bapaknya nggak dapat. Orang udah meninggal. Anaknya berapa orang?
4 orang. Berapa laki-laki? 1 laki-laki, 3 perempuan. Berarti ahli waris yang anaknya bagi-bagi itu namanya asobah bil ghair namanya. Mereka kok anak laki-laki, anak perempuan bersatu, bagian laki-laki 2, bagian perempuan 1. Berarti 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki, 5 ahli warisnya. Anak laki-laki 1 jadi 2, yang 3 orang tadi tambah, berarti harta itu dibagi 5. Kasih 2 yang laki-laki, kasih 1 yang perempuan. Gitu ya. Jadi kalau yang perempuan dapat 100 juta, 100 juta, 100 juta, maka yang laki-laki dapat 200 juta. Itu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu, semangat. Baik. Ahli waris Pak Ustadz ada yang non muslim. Oh, tapi saya ada sedikit tinggal tadi ya. Istrinya meninggal. Pak Ustadz tadi istrinya meninggal. Meninggal istrinya ini kapan? Kalau pada saat suaminya meninggal, istrinya masih hidup, jelang 2 hari sesudah meninggal, baru meninggal istrinya. Tetap istrinya dapat bagian dari suaminya, tapi harta yang didapat istri ini tadi, nanti jadi warisan pula untuk anak-anaknya. Itu ya. Ibu ini tadi nanya, kalau ahli warisnya non-muslim, ini sebenarnya buku ini Pak. Cerita pembagian warisan di awal tuh masih bagian-bagian anak perempuan berapa. Yang ibu tanya udah cerita di halaman 221. Ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, ku jawab aja lah. Apa yang menjadi sebab ahli waris tuh kehilangan kedudukan sebagai ahli waris? Ada sebabnya Pak? Banyak. 1 aja lah ku sebut. Berbeda agama. Jadi kalau seandainya ahli waris muslim, anaknya non muslim, anaknya otomatis nggak berhak dapat warisan. Kapan Pak Ustadz? Kapan anak nih yang ditengok non muslim? Pada saat bapaknya meninggal. Rupanya meninggal bapaknya hari ini. Dia non muslim. Ya Pak, beda agama. Besok masuk Islam dia. Tetap dia tak dapat warisan. Walaupun besok masuk Islam. Yang ditengok pas meninggalnya kapan? Pas meninggal pewaris, apakah ahli warisnya muslim? Muslim Pak Ustadz dapat. Non muslim nggak dapat. Hilang kedudukannya sebagai ahli waris. Itu Bu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Baik ya. Pada prinsipnya harta itu disebut warisan kalau pemilik harta meninggal. Kalau pemilik harta masih hidup, hibah namanya. Jadi kalau saya ngasih mobil sama orang, itu hibahku sama dia. Anakku nggak boleh teriak-teriak, Pak, itu kan warisanku. Dia mulut kau, aku belum mati, aku bilang. Ya kan Bu? Jadi kalau kita ngasih harta, selama kita masih hidup, hibah. Kalau kita bercakap ngasih harta, tapi membagikannya pas sudah meninggal, wasiat. Kalau kita nggak bercakap-bercakap, meninggal, harta kita warisan namanya. Jadi kalau bapak tuh selagi masih hidup, kasihnya anaknya mobil, kasihnya anaknya rumah, kasihnya anaknya ini, sah-sah saja Pak sebagai hibahnya. Tapi kalau harta itu dikasihnya sama orang lain, sementara dia punya anak sebagai ahli waris, itu Nabi berpesan pada dia. Karena ada sahabat Nabi bilang begini, ya Rasulullah, anakku cuman perempuan. Boleh nggak hartaku ini ku sedekahkan aja 2/3-nya? Oh jangan, kata Nabi, banyak kali itu. Kalau sekiranya ku wasiatkan setengahnya boleh? Jangan, itu banyak kali. Kalau 1/3-nya boleh, tapi itu pun udah banyak. Karena meninggalkan generasi yang kuat lebih bagus daripada generasi yang lemah. Jadi Pak kalau masih hidup dia, dikasihnya hak tanahnya untuk anaknya, dikasihnya yang mobil untuk sana, dikasihnya ini, itu silakan aja, sah-sah aja. Tapi kalau udah meninggal dia, istrinya misalnya meninggal, harta tuh harta bersama, diparuh 2. Apa kata suaminya? Nggak ada cerita, aku yang ngatur. Pokoknya ini harta nih, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Oh, enggak bisa. Kenapa? Istri yang meninggal, ahli warisnya sudah ditetapkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada mamanya dapat bagian, bapaknya dapat bagian, suami dapat bagian, sisanya dihabiskan sama pemilik asbah. Anak-anaknya yang laki-laki bersama perempuan bersekutu menghabiskan hartanya. Itu Pak ya. Jadi kalau masih hidup, hibah. Baik, itu nanti Pak pembuktiannya di pengadilan agama. Makanya hibah itu, wasiat itu harus jelas dia, nggak boleh cakap-cakap aja. Aktenya harus jelas Pak, alasannya kenapa dikasihnya segala macam itu nanti kan diselidiki juga itu. Jadi itu wewenang hakim pengadilan agama, itu Pak ya. Tapi kata Umar bin Khattab, kalau masih bisa harta warisan itu kau musyawarahkan, bagus kalianlah musyawarah baginya. Kenapa? Kalau ke pengadilan suasana hati kalian pasti sudah tak enak. Itu Pak. Ada lagi? Bapak, maaf ya Pak, bapaknya bapak sudah meninggal. Bapak kandung sudah meninggal. Tunggu dulu, sebelum bapak nih, bapak kandung, siapa yang meninggal? Bapak kandung meninggal. Punya rumah 2. Ini harta bersama sama mama. Oke, mama ini nikah lagi? Enggak. Masih hidup. Punya anak? Punya anak 2. Gimana ceritanya bapak 4 orang? Anak kandungnya 4 orang. Baik. Walaupun aku masih agak apa nih. Bapak itu meninggal. Istri bapak itu berapa? 1. Anak bapak itu berapa? 4. Lahir lagi 2. Oh, bapak itu punya istri 2. Ah, baik. Ah, itu baru jelas dia. Kalau enggak aku enggak berani bagi, Pak. Ya. Baik, bapak ini menikah, cerai dia, punya anak 4 anaknya, sama istri pertama. Habis itu nikah lagi, punya anak 2. Yang 4 tadi laki-laki apa perempuan? Yang 2 tadi perempuan. Oke, baik. Kalau bapak nih menikah, kemudian cerai dia Pak, berarti kan udah selesai masalah harta, selesai gonogini, selesai lah ya. Udah siap itu anaknya ada 2. Rupanya dia nikah lagi, anaknya ada 4 lah ya. Habis itu dia nikah lagi punya anak 2. Maka pada saat itu meninggallah bapak nih tadi. Ada harta bersama antara bapak nih sama istrinya yang kedua. Ada harta bawaan bapak nih sesudah bercerai dengan istrinya yang pertama. Saya ambil contoh nominalnya, sama istri pertama bercerai, bapak nih bawa duit 200 juta. Nikah sama istri kedua, rupanya sesudah pernikahan punya lagi uang 200 juta. Berarti Pak Ustadz, 200 juta nih tadi dibagi 2 dulu. Bagi 2. 100 juta harta istrinya, 100 juta harta almarhum. Berarti digabung sama duit yang 200 juta, harta almarhum jadi 300 juta. Dari 300 juta nih, istrinya dapat 1/8. Anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan akan bekerja sama sebagai asobah bil ghair, menghabiskan semua harta. Tentu lidzakari mithlu aqdil untayain, anak laki-laki bagiannya 2 kali dibanding bagian anak perempuan. Pak Ustadz, dari istri kedua 2 anaknya Pak Ustadz, 1 laki-laki 1 perempuan. Dari istri yang pertama 4 anaknya, berapa laki-laki? 2 laki-laki 2 perempuan. Berarti yang laki-laki jumlahnya 3 orang, yang perempuan jumlahnya 3 orang. Berarti ahli warisnya ada 9 orang. Karena 3 laki-laki sama dengan 6 perempuan. Tambah 3 perempuan jadi 9. Maka dibagilah harta tadi Pak, sisanya itu bagi 9. Kasih yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Itu Pak ya.
Pak Ustadz, jadi harta ibu tuh cuman diwariskan kepada anaknya yang 2 orang nanti. Anak suaminya dari istri pertama tidak berhak mendapatkan warisan dari istrinya yang kedua. Tapi semua anak dari istri pertama dan kedua sama haknya kalau untuk bapak nih mewarisinya. Itu Pak ya. Ada lagi? Silakan. Ada kakek, ada nenek. Kakek meninggal. Meninggalkan istri dan 4 orang anak. Baik. Jadi ketika kakek meninggal, anaknya ada laki-laki enggak? 1 laki-laki, 3 perempuan. Rupanya harta enggak sempat dibagi, nenek nikah lagi sama orang lain. Berarti kakek tirinya. Rupanya harta belum dibagi, meninggal juga nih. Meninggal nenek. Oke. Jadi begini dia. Pertama, kalau nanti mau membaginya, tengok dulu harta yang ditinggalkan kakek kakek berapa. Misalnya harta yang ditinggalkan kakek rumah senilai 500 juta misalnya. Maka diparuh 2 lah, karena ini mungkin harta bersama kakek dan nenek. Selidiki dulu ini harta bersama atau harta bawaan. Kalau harta bawaan kakek, nenek cuma dapat 1/8. Tapi kalau harta bersama, nenek separuh 250 juta dulu. Dari 250 juta nenek dapat lagi 1/8. Berarti sisanya lah jadi harta warisan. Yang sisanya ini harus dibagi kepada anaknya tadi. Yang perempuan dapat 1, yang laki-laki dapat 2. Nah, itu nanti baginya. Nenek ini tadi kan punya harta juga, nikah sama kakek kedua. Berarti harta nenek ini tadi 250 juta plus 1/8 dari kakek tadi, ditambah harta bersama dengan kakek yang kedua. Rupanya Pak Ustadz ada 100 juta nambah harta nenek nih. Itulah nanti jadi warisan nenek nih. Gimana baginya? Kakek tadi dapat 1/4, sisanya untuk semua anaknya. Baik. Kalau anak laki-laki lebih dulu meninggal daripada daripada nenek tadi, anak laki-lakinya punya anak enggak? Laki-laki. Baik. Kalau secara fikihnya, apabila ahli waris lebih dulu meninggal daripada pewaris, ya Pak ya, maka harta pewaris itu belum disebut harta warisan pas ahli waris meninggal. Karena kalau harta warisan, kalau pemilik harta meninggal dulu, ya kan Pak? Maka kalau kajiannya begitu, bagi harta ini tadi dibagi, nenek ini tadi, dibagi dulu hartanya ke kakek itu 1/4. Udah? Untuk anaknya yang perempuan 3 orang, 2/3. Sisanya untuk cucu dari anak laki-laki. Itu baginya ya. Pak Ustadz, tapi kalau di kompilasi hukum Islam bagaimana? Di Indonesia ini Pak, asas kita KHI. Kompilasi hukum Islam itu kalau di pengadilan agama pakai itu hakim tuh. Itu di pasal 185 kompilasi hukum Islam. Apabila ahli waris lebih dulu meninggal daripada pewaris, maka anaknya bisa menggantikan posisi ayahnya atau orang tuanya sebagai ahli waris pengganti. Nah, itu kalau ke pengadilan Pak. Kalau ke pengadilan pasti itu nanti dilihat. Tapi kalau secara fikihnya tadi kayak gitu tadi lah baginya ya Bang ya. Bagi dulu untuk kakek itu 1/4. Udah siap itu sisa dari ini tadi. Maka kemudian anaknya perempuan 3 orang 2/3, sisanya cucu dari anak laki-laki yang menghabiskannya. Baik, yang jelas nenek tadi meninggalkan 3 anak perempuan. Kalau nenek itu lebih dulu meninggal daripada anaknya yang perempuan yang kemudian meninggal, maka hak anak perempuan itu kasih sama ahli warisnya. Ya, misalnya begini. Hak anak perempuan tuh yang 3 orang tuh 20 juta, 20 juta, 20 juta. Tapi meninggal pula ini anak perempuan, belum sempat nenek tadi dibagi hartanya. Tapi nenek itu duluan meninggal baru dia. Maka hak 20 juta tadi dikasih sama ahli warisnya. Ini bagian mamak kalian. Kayak ginilah kalian bagilah.
Nah, begitu. Itu Bang ya. Makanya Pak, harta warisan itu bagi cepat. Kalau kayak gini ujung-ujungnya berantem. Harta tuh kalau masih di anak masih aman, tapi kalau udah kena di cucu mau ribut itu. Makanya bagilah harta warisan sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Saya rasa ini aja. Satu lagi, nggak pulang-pulang. Ya, selesaikanlah dengan musyawarah. Kalau sudah disampaikan hukumnya, kalau perlu datangkan ahlinya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki tak bisa dihijab oleh anak perempuan. Anak perempuan yang jumlahnya lebih dari 2 orang, cuman bisa menghijab cucu perempuan, tapi tak bisa menghijab cucu laki-laki. Nah, itu nanti datangkan ahlinya, cerita kalau masih bekeras orang tuh, biarlah Allah yang menggantinya di sisinya. Gitu aja. Cukup. Ini kalau aku tanya lagi, ada laginya nih. Jadi aku nggak pulang-pulang. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Intinya apa? Kembalilah kita kepada Allah dalam membagi masalah warisan. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Karena kita nggak tahu mana di antara ahli waris tadi, ayah kita, anak-anak kita, yang lebih bermanfaat untuk kita di hadapan Allah. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kebenaran, ini datangnya dari Allah. Tapi kalau ada kesalahan, itu pasti datangnya dari saya dan kesilapan saya. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Kita tutup dengan doa.